Dalam pembahasan kali ini, kita akan sama-sama membekali diri kita dengan perangkat esensial untuk bisa bernavigasi di dunia digital yang makin kompleks. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya relevan banget buat kita semua ya. Di dunia digital yang serba baru ini, di mana aturan main yang lama kadang udah nggak berlaku lagi, gimana sih kita tahu batasan-batasannya? Nah, buat bisa jalan-jalan dengan aman di dunia digital, kita butuh semacam toolkit. Isinya ada 3 konsep inti, peta sosial, kompas internal, dan buku peraturan yang resmi. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, kita punya yang namanya moral. Coba bayangin deh, moral itu kayak peta sosial kita. Ini adalah aturan-aturan, nggak tertulis, nilai-nilai yang dianut bareng sama komunitas kita tentang apa yang baik dan buruk. Ini rute yang umum diterima. Lanjut, ada etika. Kalau tadi peta, sekarang ini kompasnya, kompas internal kita. Etika ini lebih sistematis, sebuah kerangka kerja yang jadi panduan kita, terutama sebagai profesional, untuk mengambil keputusan berdasarkan prinsip, bahkan saat nggak ada siapa-siapa yang ngawasin. Dan yang terakhir, tentu aja, hukum. Ini udah jelas ya, ini adalah buku peraturan resminya. Aturannya tertulis, formal, dibuat oleh negara, sifatnya mengikat, dan kalau dilanggar, ada sanksi yang jelas. Nah, tabel ini keren banget buat nunjukin bedanya. Jadi, meskipun tiga-tiganya ngatur perilaku kita, asalnya, sifatnya, sampai sanksinya itu beda jauh loh. Dari yang sanksinya cuma rasa malu, sampai bisa kehilangan kredibilitas, bahkan sampai denda atau penjara. Tapi kan, masalah di dunia digital itu kadang rumit banget. Kompas sederhana aja nggak cukup. Makanya, kita butuh sistem navigasi yang lebih canggih, semacam GPS gitu, untuk mengambil keputusan etis yang lebih kompleks. Di sini ada 2 aliran pemikiran yang sering jadi perdebatan. Satunya, kita sebut aja perencana rute. Fokusnya ke kewajiban dan prosesnya. Sementara yang satunya lagi, perencana tujuan. Cuma peduli sama hasil akhirnya. Deontologi ini, yang idenya dari Immanuel Kant, intinya bilang gini, ada tindakan yang emang dari sananya benar atau salah, titik. Nggak peduli hasilnya gimana. Yang penting adalah kita menjalankan kewajiban moral kita. Jadi kalau di dunia TI, gimana prakteknya? Gini, pertama tentuin dulu apa kewajiban utamanya. Contohnya melindungi privasi pengguna. Terus bikin aturan yang berlaku universal. Misalnya, semua data pengguna wajib dienkripsi. Udah, jalanin aja aturan itu, nggak peduli biayanya mahal atau prosesnya jadi ribet. Karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Sekarang kita lihat lawannya, utilitarianisme. Pendekatannya beda banget. Ini tuh kayak kalkulator moral. Dia akan menimbang mana tindakan yang menghasilkan kebaikan atau kebahagiaan paling besar untuk jumlah orang paling banyak. Contoh paling gampangnya kita lihat kasus pengawasan AI di Smart City. Manfaatnya, angka kejahatan bisa turun dan lalu lintas jadi efisien buat jutaan orang. Risikonya, privasi individu jadi berkurang. Nah, keputusan utilitarian akan diambil jika manfaat keamanan publik untuk banyak orang ini dianggap lebih besar daripada pengorbanan privasi segelintir orang. Oke, setelah kita ngerti kerangka berpikir etisnya, sekarang kita turun ke level yang lebih praktis, ke buku aturan resmi di Indonesia, yaitu Undang-Undang ITE. Jadi, UU ITE ini adalah landasan hukum kita di dunia maya. Tujuannya mulia, yaitu pengen menciptakan ruang digital yang dalam kutipannya bersih, sehat, beretika, dan produktif. Di versi terbarunya tahun 2024 ini ada beberapa poin penting banget nih. Misalnya, sekarang platform digital itu wajib melindungi anak-anak. Terus juga ada aturan jelas soal tanda tangan elektronik, konten ilegal, sampai kontrak elektronik. Tapi, nah ini dia, ada kritik besar soal UU ini. Banyak yang bilang ada pasal karetnya, pasal-pasal yang maknanya bisa ditarik ulur, ambigu gitu. Akibatnya, ini bisa berpotensi membungkam kritik dan kebebasan berekspresi yang seharusnya sah-sah saja. Oke, terus apa hubungannya semua ini buat kalian? Buat kita yang ada di dunia sistem informasi, baik sebagai mahasiswa atau nanti sebagai profesional, penting banget. Percaya deh, di dunia yang isinya algoritma dan data ini, skill teknis itu penting, tapi yang paling berharga dan nggak bisa ditawar-tawar, itu ya integritas. Itu adalah fondasi karir jangka panjang kita. Zaman sekarang tuh godaannya banyak banget kan? Ada plagiarisme digital yang gampang banget tinggal copy-paste. Ada fabrikasi data penelitian biar hasilnya bagus. Sampai penyalahgunaan AI kayak ChatGPT buat ngerjain tugas yang seharusnya melatih cara kita berpikir kritis. Semua ini tantangan langsung buat integritas kita. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Jadi profesional sejati itu bukan cuma soal taat hukum. Itu level paling dasar. Profesional sejati itu adalah orang yang bisa mengintegrasikan etika, moral, dan norma sosial dalam setiap pekerjaannya. Melakukan apa yang benar, bukan cuma apa yang legal. Jadi pertanyaan terakhir buat kita renungkan,
Nanti pas kalian merancang sistem yang bakal dipakai banyak orang, alat navigasi mana yang bakal kalian pakai duluan? Moral, etika, atau cuma ngeliat hukum aja? Pilihan kita hari ini akan membangun masa depan digital kita bersama. Jadi, bernavigasilah dengan bijak.